Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perbudakan di Jakarta atau Batavia. Apa itu perbudakan? Bagaimana perbudakan terjadi di Batavia, dan apa dampaknya bagi masyarakat Batavia? Mari kita simak bersama. Perbudakan adalah praktik yang melibatkan pemilikan, penjualan, dan penggunaan manusia sebagai barang atau hewan peliharaan. Perbudakan sudah ada sejak zaman kuno, di berbagai peradaban dan budaya, bahkan sejak zaman kerajaan perbudakan di Nusantara itu sudah ada, dengan berbagai alasan. Sementara perbudakan di Batavia dimulai terkenal sejak abad ke-17, ketika Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. VOC membangun kota Batavia, sekarang Jakarta, sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan mereka di Nusantara. Untuk membangun dan mengelola kota ini, VOC membutuhkan banyak tenaga kerja murah dan tunduk. Maka, VOC mulai membeli, menjual, dan memperdagangkan budak-budak dari berbagai daerah Nusantara. Budak-budak ini berasal dari tawanan perang, orang yang berutang, atau orang yang diculik. Budak-budak ini dipekerjakan sebagai tukang, pekerja kebun, di galangan kapal, di gudang, atau pekerja rumah tangga. Ada juga yang harus menjual hasil pertanian atau melacur, supaya pemiliknya mendapat uang. Budak-budak ini tidak hanya diperlakukan sebagai barang, tapi juga sebagai objek seksual. Banyak pejabat VOC yang berhubungan dengan budak perempuan, baik sebelum maupun sesudah menikah dengan wanita Belanda. Beberapa contohnya adalah Reinier de Klerk dan Gustav Willem Baron van Imhoff, yang pernah menjadi gubernur jenderal VOC. Budak perempuan ini sering hamil dan melahirkan anak-anak yang kemudian dianggap sebagai budak juga. Anak-anak ini biasanya dikirim ke Belanda atau dijual ke tempat lain, contoh seperti para budak wanita keturunan Belanda yang dikirim ke kota Bandung untuk dijual dan dijadikan pelaku prostitusi. Karena memang budak keturunan Belanda itu terkenal cantik. Perbudakan menyebabkan ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Para budak hidup dalam kondisi yang sangat miskin, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki hak-hak sipil. Mereka sering dieksploitasi, disiksa, dan dilecehkan oleh tuan-tuan mereka. Sementara itu, para tuan Eropa hidup dalam kemewahan, kekayaan, dan kekuasaan. Mereka memandang budak sebagai barang dagangan yang bisa dibeli dan dijual sesuka hati. Orang Eropa menganggap para budak sebagai ras yang inferior, tidak beradab. Mereka juga dibedakan dari penduduk asli Batavia, yang disebut Mardiker, merdeka, yang memiliki status lebih tinggi karena sudah dibaptis menjadi Kristen. Para budak tidak memiliki kebebasan, kesejahteraan, dan martabat sebagai manusia. Mereka tidak bisa memilih pekerjaan, tempat tinggal, pasangan hidup, atau agama mereka sendiri. Mereka juga tidak bisa melindungi diri dan keluarga mereka dari kekerasan, penyakit, dan kematian. Perbudakan juga menghambat perkembangan ekonomi dan industri lokal, karena sumber daya manusia dan alam diambil oleh VOC. Praktek ini mengancam keberagaman budaya dan identitas bangsa Indonesia, karena budak-budak dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan agama VOC. Perbudakan di Jakarta atau Batavia berakhir pada awal abad ke-19, ketika VOC bangkrut dan dibubarkan pada 1799. Namun, perbudakan masih berlanjut hingga zaman modern, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbudakan adalah bagian sejarah kelam yang harus kita ingat dan pelajari, agar tidak terulang lagi di masa depan. Demikianlah video kali ini tentang sejarah perbudakan di Jakarta atau Batavia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.